Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Farel Muhammad, NIM 012.18.016 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyu Saputra dengan NIM 012.18.030. Dan perkenalkan, nama saya Kevin Anugrah dengan NIM 012.18.011. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang web strength agent dengan dosen pembimbing yang pertama, Ibu Nurul Ajeng Susilo, dan dosen pembimbing kedua, Bu Gina Maulia. Di presentasi kali ini kami akan menyampaikan 7 hal. Yang pertama, apa itu web strength? Yang kedua, mengapa perlu ditambahkan web strength? Yang ketiga, bagaimana web strength agent bekerja? Yang keempat, faktor-faktor yang harus diperhatikan agar kinerja web strength agent agar tetap dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang kelima, jenis-jenis web strength. Yang keenam, material safety dataset atau MSDS. Yang ketujuh, injection point. Web strength merupakan bahan kimia yang berfungsi untuk memberikan kekuatan pada kertas saat dalam keadaan basah. Web strength ditambahkan pada proses pembuatan kertas jenis tertentu seperti facial tissue, wallpaper, kertas food grade, dan lain-lain. Alasan perlunya ditambahkan wet strength adalah yang pertama, ikatan hidrogen sensitif terhadap cairan dan uap air sehingga terjadi kehilangan sifat kekuatan kertas yang besar dalam keadaan basah. Yang kedua, kertas konvensional yang dijenuhi dengan air hanya meninggalkan 3-8% sifat dry strength aslinya. Yang ketiga, kekuatan kertas pada saat basah turun mencapai 90-97%. Wet strength yang ideal digunakan harus dapat terdeteksi dalam air reaktif dan memiliki afinitas yang baik terhadap serat. Ketika cairan berpenetrasi pada kertas, maka cairan akan mengisi rongga-rongga di antara serat sehingga gugus hidrogen pada serat akan cenderung berikatan dengan cairan. Hal tersebut menyebabkan ikatan antar serat melemah sehingga kertas lebih rapuh. Di PPT ada gambar di mana tampak sebelum cairan berpenetrasi dan setelah cairan berpenetrasi. Wet strength bekerja mempertahankan ikatan hidrogen pada selulosa dengan mekanisme seperti berikut. Yang pertama, membentukkan ikatan sambung silang antara serat dan resin yang tidak larut air sehingga dapat mengurangi pengembangan dan penguraian serat selulosa. Yang kedua, resin dapat berpenetrasi atau diserap pada serat selulosa yang menghasilkan jaringan pelindung pada permukaan ikatan yang tidak larut air. Yang ketiga, resin dapat membentuk kulit pelindung berupa polimer dengan bentuk selaput halus yang sederhana. Baik, selanjutnya, wet strength memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan erat dengan kelancaran mesin kertas, terutama pada bagian penulisan. Untuk menjaga kinerja wet strength agent agar tetap dapat bekerja secara efektif dan efisien, maka faktor-faktor berikut perlu kita perhatikan, yaitu 1. Morfologi serat. Kita lihat apakah serat yang kita gunakan itu serat panjang atau serat pendek. Yang kedua adalah bahan kimia penolong lainnya, seperti starch, filler, dan lainnya. Yang ketiga adalah pemakaian kaolin dan aluminium bersifat hidro. Jenis-jenis wet strength agent dapat kita bagi menjadi acid curing atau neutral or acid curing. Untuk acid curing sendiri itu dapat berupa urea formaldehida atau melamin formaldehida. Sedangkan untuk neutral or acid curing itu dapat berupa polyamidoamin epichlorohydrin atau PAAE. Selanjutnya kita akan membahas tentang acid curing. Acid curing yang pertama adalah resin urea formaldehida. Resin urea formaldehida merupakan salah satu contoh hasil kondensasi urea dan formaldehida. Urea formaldehida adalah suatu resin atau plastik termosetting yang dipanaskan dalam suasana basah lembut seperti amoniak atau piridin. Resin ini memiliki sifat yang tidak dapat meleleh, absorpsi yang rendah, permukaan yang keras, dan dapat diberi berbagai jenis warna. Resin selanjutnya yang juga termasuk sebagai acid curing adalah resin melamin formaldehida. Resin melamin formaldehida diperkenalkan di Jerman oleh Henkel pada tahun 1935. Resin ini termasuk dalam golongan resin amino yang diproduksi melalui reaksi polikondensasi antara melamin dan formaldehida. Dibanding resin amino lainnya seperti resin urea formaldehida, resin ini mempunyai kelebihan yakni transparan, kekerasan yang lebih baik, stabilitas termal yang tinggi, tahan terhadap air, bahan kimia dan goresan, dan bersifat sebagai flame retardant. Selanjutnya kita akan bahas jenis wet strength neutral or acid curing.
Salah satu contohnya adalah polyamidoamin epichlorohydrin atau PAE. Bisa kita lihat di gambar bahwa PAE memiliki gugus reaktif yang nantinya akan berikatan silang dengan serat, sehingga serat tidak rapuh ketika ada cairan yang berpenetrasi. Polyamidoamin epichlorohydrin sendiri merupakan heteropolimer yang memiliki ikatan kationik, sehingga dengan karakteristiknya tersebut, polyamidoamin epichlorohydrin sering digunakan sebagai wet strength agent pada proses pembuatan kertas. PAE cocok digunakan untuk pembuatan kertas netral dan alkali, juga terkadang digunakan sebagai emulsi dari cationic resin size. Selain itu, harganya yang relatif murah dan mudah dijumpai membuatnya sering digunakan di industri pulp dan kertas. Baik, selanjutnya yaitu ada Material Safety Data Sheet atau MSDS. Yang pertama ada MSDS dari urea formaldehida dengan kondisi fisik berbentuk cair, berwarna putih, baunya tidak atau sedikit berbau, pH-nya 7,7 sampai 8,2 pada suhu 25 derajat Celcius, titik lebur atau titik bekunya di angka minus 10 derajat Celcius, dan titik didihnya di angka 102 derajat Celcius, titik nyalanya tidak ditentukan, viskositas dinamisnya yaitu 1300 sampai 1800 CPS, kinematik tidak tersedia. Selanjutnya ada MSDS dari polyamidoamine epichlorohydrin atau PAE dengan kondisi fisik berbentuk cairan normal, berwarna kuning cerah, pH-nya 5 sampai 7, viskositas pada suhu 25 derajat Celcius yaitu 3000 sampai 6000. Selanjutnya yaitu ada injection molding. Nah, ini merupakan gambar proses produksi pembuatan kertas dari awal mula paper hingga sampai ke reeler atau kalender. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat kalau misalnya wet strength itu diinjeksi setelah mesin chest bersamaan dengan sizing agent dan filler. Akan tetapi, wet strength juga biasanya diinjeksikan pada pipa setelah mesin chest atau sebelum mesin chest, karena pada pipa tersebut stok masih dalam kondisi kental atau thick stock yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan wet strength. Itu tuh tergantung pada tiap-tiap produksinya, mau setelah mesin chest atau sebelum mesin chest. Tentunya penambahan chemical harus memperhatikan muatan. Wet strength itu bermuatan kationik, sehingga harus ditambahkan terlebih dahulu sebelum stok masuk ke dalam mesin chest, sehingga chemical lain juga dapat bereaksi dengan baik pula. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like dan di share ke teman-temannya apabila video tersebut bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.